fil qalbi kanat nuqtatun fil qalbi. Ini hadis Nabi dikutip oleh Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anul Azim. Apabila perbuatan dosa dilakukan, maka dosa itu menjadi nuqtatun, nuqtah dalam bahasa kita di nuqtah, bintik hitam fil qalbi, di dalam hati. Fahia arron, maka nuqtah pada hati itu dialah arron, ya. Lalu Nabi membaca ayat ini, bal arana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ini contoh tafsir Quran dengan hadis Nabi. Nabi menjelaskan makna ron di sini adalah dosa yang dilakukan. Nabi bersabda, apabila dosa dilakukan, maka dosa itu menjadi nuqtatun, nuqtah di dalam hati. Fahiyya arran, maka nuqtah itulah arran. Lalu Nabi baca ayat ini, bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sehingga kalau dosa dilakukan, dosa itu akan menjadi nuqtah hitam yang mengotori hatinya. Semakin banyak dosa, semakin banyak nuqtah hitam itu sampai hati tertutup. Nah, dalam kondisi hati tertutup, ini akan berakibat ya, ilmu, cahaya ilmu tidak bisa masuk. Imam Syafi'i mengatakan al-ilmu nurun, al-ilmu nur, al-ilmu adalah cahaya. Ya, nurun. Cahaya itu diperlukan untuk, secara umum cahaya ini diperlukan untuk melihat fakta secara objektif. Cahaya itu diperlukan untuk melihat fakta secara objektif. Bahwa di sini ada banyak orang karena ada cahaya yang buat kita bisa melihat. Kalau ini gelap semua, kita tidak akan pernah bisa melihat adanya orang di sini. Nah, maka dengan cahaya inilah akan terlihat yang hak, yang batil, benar dan salah, yang haram, yang halal, akan tampak berbeda. Padahal kalau hati terkotori oleh dosa yang dilakukan sampai tertutup, ya, cahaya nggak masuk. Akibatnya orang yang tertutupi hatinya oleh banyaknya dosa nggak bisa mengenal hak dan batil. Ya. Jadi yang dia pahami bisa berkebalikan dengan fakta objektifnya. Benar dia katakan salah, salah bisa katakan benar. Ya. Akibatnya manusia tidak mengenali kebenaran.
kan? Maksiatan menjadi penghalang masuknya ilmu. Ilmu adalah cahaya yang masuk ke dalam hati manusia untuk mampu membedakan perintah dan larangan, mengerti halal dan haram. Namun jika manusia banyak bergelimang dosa dan maksiat, maka cahaya ilmu itu sulit menembus hatinya, menutupi pintu hidayahnya. Kemaksiatan pula mendatangkan azab baik di dunia maupun akhirat. Dosa, hati kotor sampai tertutup. 2, mendatangkan azab. Ya, baik dunia maupun akhirat. Kalau bukan dikaitkan dengan azab, tapi orang yang berilmu itu kan bukan orang kafir. Yang main-main itu artinya ilmu yang dimaksud. Iya. Orang-orang pintar dari dunia barat. Iya. Kalau nggak salah kemarin kita pernah sampaikan, ilmu itu ada 2 ya, ilmu lisan dan ilmu qalbu. Ilmu lisan itu ilmu yang sifatnya teoritis konseptual, yang membutuhkan kecerdasan akal. Orang bisa menguasai konsep dan teori keilmuan, tapi tidak pernah mewujud menjadi amal ketaatan kepada Allah. Kalau ilmu qalbu, ilmu hati, yaitu ilmu khusyuk, itulah ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Ya. Maka ungkapan ilmu dalam penjelasan para ulama dalam dalil-dalil Quran dan Sunnah, ilmu yang mengacu kepada ketaatan kepada Allah. Maka orang yang berilmu, sudah kita pernah sampaikan itu, Az-Zumar ayat 9, Al-Fatir 27-28, Ali Imran 190. Orang berilmu itu dimaknai orang yang punya khosyah, takut kepada Allah. Orang berilmu, orang yang tekun dalam melakukan ibadah kepada Allah. Orang berilmu, orang yang dengan proses berpikir yang dibersamaan dengan aktivitas zikirnya, menghasilkan kesimpulan yang benar, menemukan rahasia penciptaan, lalu semakin tunduk patuh pada perintah. Maka hakikat ilmu adalah ketaatan, kepatuhan kepada Allah. Yang itu diperoleh atau tidak diperoleh kalau maksiat tadi. Iya. Ya sama artinya buah dari ilmu tidak dia dapatkan, manfaat dari ilmu tidak dia peroleh. Iya. Jadi kalau sudah ngaji berkali-kali nggak dong, berarti hatinya tertutup. Jadi kalau dibalik ngaji boy. Di Bali dan kantor bisa ya. Karena yang mulia nggak bisa masuk. Sebetulnya wadah atau tempat pemahaman kan hati, bukan akal. Kalau merujuk pada Quran kan lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati tapi tidak digunakan untuk memahami ayat Allah. Nah, kalau hati tertutupi, pemahaman tidak didapatkan. Akalnya bisa berpikir ya, tapi pemahamannya pasti keliru. Dulu pernah saya sampaikan di sini. Ini saya dengar langsung guru besar profesor. Dia menyebutkan ayat 2 sampai 4 surat Al-Mu'minun itu jelas ciri-ciri orang yang beriman dengan sebenarnya. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Jelas terungkap di situ mukmin yang sejati. Tapi sang guru besar ini menyebut itu sebagai ciri-ciri ya orang yang keliru dalam memahami hakikat. Jadi kebalik. Ini saya hampir nggak percaya mendengar seperti itu. Ya.
Aneh sekali. Jadi bagaimana mungkin bisa memahami ayat yang jelas mengungkapkan mukmin hak kaum mukmin yang sejati, tapi dia katakan bahwa sifat-sifat negatif kan kuali-kuali itu. Iya, pemahamannya tidak didapatkan. Nah, maka disebutkan di sini ya, di antara azab yang didapatkan itu kemaksiatan menjadikan hidup tidak berkah, hati tidak bercahaya, pintu rezeki tertutup, hati jiwa selalu gelisah, hidup tidak pernah tenang dan tentram. Ya. Nah, dunia akhirat di sini, ya, di dunia misalnya hidup tidak berkah, hati gelisah, ya kan? Gitu. Nah, di akhirat jelas ini kan seperti disebutkan di tadi surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatin. Kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, kami bukakan ya keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, tapi sayang malah mendustakan ayat-ayat kami, fakhadnahum, maka kami datangkan azab siksa. Jiwa gelisah, hidup tidak pernah tenang dan tentram. Itu kalau dosa maksiat dilakukan. Lebih dari itu, nah ini di akhiratnya Allah hanya akan menerima orang yang hatinya bersih, tidak dilumuri dengan dosa dan maksiat. Di akhiratnya tidak diterima oleh Allah. Ini surat Asy-Syu'ara, surat ke-26 ayat 88 sampai 89. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha, illa man atallaha biqalbin salim. Lepas qalbin salim. Yauma, di hari la yang fa'u, tidak bermanfaat, malun, harta, wala banun, dan juga anak-anak, illa, kecuali man, siapa yang atallaha, menghadap Allah pada saat itu, biqalbin salim, dengan hati yang salim, selamat, hati yang bersih. Adab di akhirat nggak diterima oleh Allah. Harta, anak-anak, dan segala kesenangan duniawinya tidak bermanfaat, tidak bisa menyelamatkan dirinya, kecuali kalau saat itu menghadap Allah dengan hati yang bersih. Maka hartanya, anaknya, pengikutnya, amal yang dilakukannya semuanya bermanfaat kalau saat itu menghadap Allah dengan qalbun salim. Baik, ini pengantar ya. Kita cukupkan di sini pengantar untuk menjelaskan tentang masalah dosa dan pintu taubat. Artinya kita dikasih gambaran terlebih dahulu kalau dosa itu dilakukan akibatnya seperti ini. Ya. Kerugian dunia akhirat kita dapatkan. Maka kalau memahami hal ini,
sudah semestinya kita bersungguh-sungguh untuk menjauhi, meninggalkan dosa. Karena akibatnya ya banyak tadi, hati tidak tenang, hidup tidak barokah, ya, tidak bisa memahami sesuatu secara tepat, ya. Di akhirat, apa-apa yang kita upayakan di dunia, dari harta, kedudukan, posisi, popularitas, pengikut, tidak bermanfaat lagi, tidak bisa menyelamatkan kita. Hanya selamat kalau hati kita bersih dari dosa dan kemaksiatan itu, sehingga sarana berupa kesenangan duniawi jadi amal soleh, maka bermanfaat untuk menyelamatkan kita di akhirat, ya. Jika tidak, di dunia kita kehilangan kebahagiaan yang sesungguhnya, ketenangan batin hilang, kebarokan nggak ada, di akhirat dapat siksa lagi. Jadi sudah nggak ada pilihan kecuali kita harus sungguh-sungguh membersihkan hati kita dengan cara meninggalkan dosa dan maksiat. Iya. Iya, azab. Hati gelisah, tidak tenang itu azab. Ya, karena kita nggak bisa merasakan kebahagiaan, ketenangan batin. Ada lopopono, tapi kok rasanya kapena, nggak nyaman. Iya, iya, sakit jiwa, sakit. Kalau hatinya sakit, nanti perilakunya juga perilaku yang sakit. Sudah, lalu yang diinginkan apa kalau seperti itu keadaannya? Ya. Hanya hanya ketaatan, ya, dan iman kepada Allah yang benar-benar menghadirkan ketenangan batin, rasa bahagia dan keselamatan yang sungguhnya. Nah, saya kira itu nanti setelahnya kita bacakan, ini karena kisah-kisah aja, kita ngambil pelajaran dari kisah ini. Bagaimana kehidupan para sahabat, orang-orang soleh terdahulu, ya, menghadapi perbuatan dosa yang dilakukannya. Lalu bagaimana mereka berupaya untuk membersihkan dosa itu, agar tidak ada lagi beban saat harus menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, tadi kan Ya. dikatakan Allah tidak menerima umatnya kalau hatinya belum bersih. Sementara di dunia ini kan sudah kotor. Ya. Jadi dibersihkannya di neraka ya. Padahal udah dicelup masih hitam, dicelup masih hitam. Kayaknya sudah nonton film azab neraka. Tapi kita dapati kan kasih sayang Allah itu, ya. Selagi kita masih di kehidupan dunia, peluang untuk membersihkan ada. Dengan istighfar, taubat, berbuat baik. Dibersihkan dosa itu kan bukan hanya kita istighfar dan bertobat, tapi melakukan kebaikan pun juga menghapuskan dosa, ya. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at, itu kan rahmat Allah di situ. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan menghapuskan dosa-dosa, ya. Kita istighfar dan taubat menghapuskan dosa lagi. Jadi kalau kita cermati, Allah menginginkan kita saat ketemu dengan Allah sudah bersih dari kita. Ya. Coba wudu saja diungkap oleh Nabi, orang berwudu bersih dosa yang dilakukan oleh tangan, bersih dosa yang dilakukan oleh mata, sehingga selesai wudu dia sudah bersih dari dosa-dosanya. Coba padahal kita lakukan tiap hari, minimal wudu 5 kali, bisa lebih kalau orang menjaga wudunya. Coba sholat itu sendiri juga pembersih dosa lagi. Jadi kan gak usah nunggu di neraka dulu sebetulnya. Mestinya kita sudah berupaya resik-resik gitu. Padahal sholat itu untuk membersihkan. Iya. Jadi Masya Allah, kalau kita renungkan tuh rahmat Allah yang sangat luas ini. Allah ingin kita benar-benar bersih.
bersihnya karena rahmat Allah, bukan karena hebatnya kita. Enggak, karena Allah buat mekanisme kita bisa bersih selesai dari hidup ini ya. Dan selain syirik masih mungkin diampuni kan itu. Coba. Jadi kalau kita sungguh-sungguh untuk taat, ya kondisi objektifnya mesti ono dosa, tapi dosa itu akan menjadi mungkin diampuni oleh Allah asal nggak syirik. Coba. Mau mengungkapkan apa ya rahmat Allah yang seperti ini? Kalau bahasanya mungkin berarti bisa juga enggak. Iya, apa namanya? Artinya mungkin bukan. Pasti diampuni itu kan ada syaratnya. Jadi mungkin diampuni atau tidak itu kan ada syarat. Orang diampuni itu dia istighfar, bertobat, tidak malah bangga dengan dosanya. Sehingga Nabi mengatakan al-mujahirun, orang yang menjaharkan dosanya bangga dengan Tuhan, la yu'afulillah, tidak akan dimaafkan oleh Allah. Dosa malah bangga, itu Allah nggak bakal mengampuni. Lah bagaimana diampuni, dia sendiri bangga dengan itu. Ya bisa tidak diampuni kalau sikapnya seperti itu. Nah, tapi tidak diampuni ini asal bukan syirik masih mungkin masuk surga, tapi tadi ya dicuci dulu di neraka masalahnya itu. Ya, kalau syirik ya selamanya di neraka. Kalau selain syirik ada yang tidak diampuni tapi dia harus bersihkan dulu di neraka. Di antaranya al-mujahirun tadi, orang yang menjaharkan dosanya. Nah, gitu. Jadi syirik masih mungkin tobat. Lah kalau masih ada kesempatan di hidup bertobat ya diampuni. Kalau masa meninggal dunia tetap dalam keadaan syirik. Tapi mestinya kan dari Ustaz Sigit tadi membersihkan dari dosa. Ya. Ini kan tidak cukup dengan ibadah, sholat dan sebagainya. Kalau dia pernah melakukan kedzaliman pada orang, mestinya kan dia harus selesaikan kedzaliman itu. Oh iya. Kalau dia pernah melakukan korupsi yang sudah nggak tahu berapa nilainya itu, dia harus kembalikan dana itu. Iya. Gitu kan? Iya. Masuk ya kejahatan-kejahatan yang duniawi gitu ya. Itu kan harus diselesaikan. Tapi kalau sementara ini kalau saya melihat kan ada sebagian yang menangkap ya aku wis tobat, wis sholat, wis poso, wis dan sebagainya. Tapi zolimnya ini nggak diselesaikan gitu. Ya pertanyaannya wis tobat tenan kok. Kan dia aku wis tobat. Pengertian tobat dia sudah benar atau belum, itu masalah. Kembali ke ilmu. Orang salah mempersepsi taubat itu hanya dengan sholat, zakat, puasa, haji. Padahal taubat dari dosa yang dilakukan dengan manusia dengan mengembalikan hak-haknya. Kan gitu. Ya, sudah pernah kita bahas tentang taubatan nasuha di sana. Jadi sebetulnya dia belum betul-betul bertobat. Kalau tobat beneran, ya Allah Maha penerima tobat, sudah pasti. Ya. Artinya kan kalau saya bicara kezoliman ya. Ya. Kezoliman itu kan ada yang berbuat zolim, ada yang dizolimi. Ya. Nah yang berbuat zolim dia bertobat. Ya. Ya. Nah itu tadi benar sudah bertobat. Sementara yang dizolimi ini ya. dengan sabar hati gitu. Dengan sabar hati ya wis tak ampuni wis. Iki buloku koncoku gitu, tak ampuni gitu. Ya tidak menyampaikan. Jadi kedoliman itu disimpan dalam dadanya dia terima gitu. Karena demi utuhnya satu persahabatan. Tuntutan amal tiap orang bisa berbeda. Bagaimana sikap orang yang didolimi ini, benar nggak? Dan termasuk yang tadi. Pertama, tuntutan amal orang berbuat zalim, dia harus bertobat dari kezalimannya, menghentikan kezalimannya, mengembalikan hak yang diambil dari orang dan seterusnya.
Orang dizolimi mungkin punya amal yang lainnya, dia memaafkan kesalahan orang yang zoliminya, bukan berarti sing zalim jadi tidak dosa, tetap dosa, dia ada tuntutan untuk bertobat. Ya, tapi orang ini orang bertakwa, dia memaafkan kesalahan orang lain. Memaafkannya bukan berarti kesalahan yang dilakukan orang berbuat zalim itu menjadi terhapus, enggak, dia belum bertobat. Ya. Nah, bagi yang dizolimi ada dua pilihan ya dalam Quran. Boleh membalas yang setimpal atau bersabar, ya, tidak membalas kezaliman dengan kezaliman serupa, bahkan memaafkannya. Ya, wa antasbiru khairul lakum, bersabar lebih baik bagi kalian. Membalas boleh dalam batas yang setimpal. Ya, tapi bersabar lebih baik karena membalas setimpal bukan hal yang mudah. Sebab melibatkan emosi. Seringkali balasan bisa lebih parah ketimbang kezaliman yang dia lakukan. Nah, jadi begitu yang pokok apa tuntutan amal pada diri kita agar dosa itu diampuni oleh Allah, kesalahan itu dihapuskan. Ya, dan bertobat yang sebenarnya, taubatan nasuha tadi, kalau ada kaitannya dengan hak manusia, maka dia harus mengembalikannya sebagai wujud pertobatan yang benar. Jadi, saya kira itu ya. Ya, silakan. Ya. Kalau hutang itu kita wajib mengingatkan. Ya. Nah, kalau ada orang yang berbuat tidak baik dulu, bukan dulu, dan bersama kita, kemudian apakah kita juga harus mengingatkan, kamu nggak baik, pernah nggak berbuat nggak baik sama saya loh, seperti itu. Maka kita perlu mengingatkan perbuatan buruk orang lain pada kita. Kita sendiri memaafkan atau tidak itu tuntutannya, atau mau menuntut balas itu dalam batas boleh setimpal tadi, atau bersabar, yaitu ya bersabar tidak melakukan balasan keburukan, bahkan memaafkannya. Pilihannya salah satu dari dua itu bagi yang dizalimi atau mendapatkan perlakuan buruk. Ya, bagi orang yang pernah berbuat buruk kepada jenengan, misalnya berbuat buruk, apakah harus diingatkan? Ya, itu pasti akan jadi beban di akhirat kalau memang dia belum menyelesaikannya. Maka mengingatkannya menjadi lebih baik. Oke. Nah, nanti bentuk pertobatan seperti apa? Sekedar minta maaf atau memang ada hak yang pernah diambil atau bagaimana? Ya bergantung pada kita yang berurusan dengan orang tersebut. Nah, saya kira seperti itu. Okay? Ini kan bagian dari tawassobil haq, tawassobil sabr. Baik, masih ada? Sambung, ya, kalau tidak ada kita cukupkan. Ini pengantar saja. Dan berikutnya ini beberapa kisah yang menarik saya kira, baik di kalangan para sahabat. Ini dua kisah pertama ini cukup panjang, ini kehidupan para sahabat. Kemudian nanti ada Fudail bin Iyad itu generasi tabi'in, ya. Kemudian pada kisah yang terakhir itu kisah pada masa umat terdahulu dari kalangan Bani Israel. Jadi diambil beberapa kisah yang mewakili kehidupan para sahabat, tabi'in, ya, kemudian umat masa lalu sebelum masa Nabi Muhammad SAW dari kalangan Bani Israel. Lalu ada satu lagi kisah di masa Nabi SAW tentang seorang wanita yang berzina, ya. Baik, nanti besok kita berikutnya adalah pertemuan tentang cerita, ya, kisah-kisah, ya. Kemudian kita ambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf pada kurang dan salahnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau nggak paham baca aja notas. Kalau paham dari tulis Pak. Nah, Bu ini periksa di mana itu juga oh iya ya nanti tak sampaikan aura aku terus enggak